kayak abis itu gue LDR kan, LDR. Jadinya tuh kebanyakan curiga, kebanyakan tuh bohong. Apalagi misalnya Overthinking. kalau lo hubungan, misalnya hubungan lo udah banyakan bohong, misalnya bohongnya istilahnya bohong simpel-simpel deh. Misalnya nih, gue bosan banget pengen pergi gitu, pengen pergi, tapi gue nggak bisa pergi karena nggak bakal diizinin misalnya gitu. Gue pengen pergi sama teman cewek gue padahal, tapi kayak yang cowoknya tuh ada banyak gitu, cowok yang over banget gitu. Gue mau pergi sama siapa, sama misalnya sama si A, yang cewek. Nah dia nggak suka sama temen gue yang A gitu. Ya udah dia nggak akan mau, kayak nggak usah lo, ngapain sih lo masih jalan sama temen lo yang si A ini, ngapain sih lo masih gini. Terus ujung-ujungnya kan lo bohong. Habis itu lo kayak enggak, gue di rumah aja, oke gue nurutin lo, oke gue di rumah aja gitu misalnya. Oke gue udah di rumah aja, padahal gue pergi gitu. Sering tuh jadinya kayak ujung-ujungnya lo sering bohong gitu. Kayak misalnya gue mau hang out gitu sama teman-teman gue yang cowok, anak-anak gitu. Gue sering ngumpul jalan kemana gitu. Terus gue kan nggak bisa bilang ya, nggak bisa gue mau pergi nih, gue mau gue kalau gue bilang update terus gimana ya gitu. Terus maksudnya kayak gue juga sampai ketakutan gitu loh, kayak aduh gue nggak bisa lagi, maksudnya gue pengen nikmatin waktu sama teman-teman gue gitu, jadi gue jadinya nggak bisa gitu, padahal gue cuma pengen nikmatin waktu gue sama temen gue gitu. Bahkan gue tuh kalaupun jalan-jalan sering kali gue tuh berantem gitu loh, berantem sama cowok gue dulu. Misalnya gue lagi ada acara apa nih gitu, gue pasti lagi berantem tuh. Kayak gue pasti berantem kayak, lu tuh ngapain sih bla 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 bla. Terus kayak aduh bikin bad mood aja gitu, orang lagi gue ada acara, gue harus happy. Terus gue malah kayak yang berdebat. Yang nggak boleh itu adalah lo ngelihat sesuatu tuh, kita tuh sebagai individu yang merdeka gitu, nggak boleh, misalnya kita nggak boleh mengesahkan satu orang, satu objek tertentu itu tuh kayak ya punya gue gitu. Ya nggak bisa kayak gitu, karena mau gimana pun kita aja dilahirin tuh merdeka gitu. Kita tuh udah, sedangkan kita tuh udah merdeka dengan udah dimerdekakan gitu sama sama Allah udah dimerdekakan. Terus dengan ada satu orang kayak ngerasa lo tuh punya gue, jadi hak lo apapun tuh ke gue gitu. Ya walaupun gue nggak pernah, maksudnya belum nikah gitu, tapi kan kadang ada beberapa dalam hubungan pernikahan tuh kayak yang ketika maksudnya laki-laki tuh kayak merasa lebih superior, itu bakalan kayak yang enggak, lo harus apa-apa ngikutin gue, lo harus apa-apa nurutin gue. Padahal kan si perempuan ini juga dia kan sudah merdeka pada dasarnya gitu. Sebenarnya nggak boleh diinjak-injak juga gitu. Harusnya dihanyut gitu kan. Gitu maksudnya bukan karena gimana ya, bukan karena perempuan seorang istri nggak boleh nurut ya sama suaminya, bukan itu konteksnya yang gue bilang maksudnya. Tapi bukan setidaknya si perempuan ini juga kan dia merdeka atas dirinya sendiri, dia juga berhak buat berhak untuk merasa bahagia untuk dirinya sendiri gitu. Ya terus kan tadi lu udah ngajarin hubungan nih, terus masuk ke toxic relationship, berlangsung lama lo. Nah pas lu coba cabut dari lingkungan toxic itu atau dari yang lu bilang itu, susah nggak? Susah. Prosesnya dalam arti susah secara lu psikisnya susah, atau si cowoknya ribet atau gimana? Susahnya adalah gue udah tahu nih toxic, gue pengen cabut lah, udahlah gue nggak mau lagi sama lu gitu. Ya kalau perempuan pasti bilangnya, aduh perempuan tuh pikirannya kayak aduh sayang deh, masih sayang, nanti juga berubah, tapi itu balik lagi kayak perempuan tuh kayak gitu, kayak aduh udah lama ini hubungannya, udah lama masa gitu doang, karena kayak gitu doang udahan gitu. Terus padahal kan masih banyak hal lagi ya, maksudnya hidup lo nggak apa-apa 3 tahun ke belakang itu hancur, tapi kan lo masih punya 100 tahun ke depan gitu. Masa depan yang lebih cerah dan lebih baik. Mantap. Iya, tiga tahun lo ngebuang, tapi lo masih punya 100 tahun di depan lo gitu kan. Tapi kayak yang
ya itu buat orang keluar dari lingkaran setan susah istilahnya. Lu mau ngelangkah tuh kayak yang ada aja, apalagi kayak perempuan lebih terasa banget kayak gue yakin dia berubah, gue yakin gini-gini, gue yakin. Bahkan kayak yang temen gue yang berkali-kali diselingkuhin aja, terus kayak yang gue mikir kok lo bisa sanggup ya, kayak yang lo diselingkuhin balik lagi, lo diselingkuhin balik lagi, dan lo percaya dia berubah, terus dia kayak gitu lagi, kan capek gitu, kan sakit gitu. Terus masih aja kayak enggak, kalau dia tuh berubah. Iya, semua orang tuh pasti buat dibilang berubah harus dari dirinya sendiri. Nggak bisa lo ngarepin gue bakalan berubah buat lo, itu nggak mungkin. Karena yang ketika orangnya udah nggak ada, lo berubah buat seseorang. Ketika orang itu ngecewain lo, namanya juga manusia gitu, akan balik lagi ke sifat awalnya ya. Iya, dia ketika kecewa, anjir gue udah berubah ya, udah berubah buat lo, ternyata lo malah kayak gini gitu kan. Ya udah ngapain lo gue capek-capek berubah. Kalau dia mau berubah ya dia berubah buat dirinya sendiri. Tapi nggak banyak juga ada yang emang dia berubah dia ngelakuin kesalahan, kepentok, ya dia mau berubah ya berubah. Tapi pada dasarnya kayak gitu tuh berubah tuh susah gitu. Susah ya, artinya berarti kan lu yang nyadar terus lu cabut duluan gitu kan ya. Nah terus your ex itu langsung terima gitu aja namanya ya, maksud gue namanya gue biasa barang yang gue suka, gue cinta, ini kan gimana sih kok gue tau lepas gitu. Itu gimana tuh waktu itu kondisinya, kalau lu boleh share. Menurutnya kalau gue dulu gini pernah. Tapi kalau gue mungkin jadi pelakunya ya, maksudnya sempat ada satu komunikasi dan sampai yang komunikasi sama gue tuh nangis gitu loh, sampai artinya wah berarti gue toksik banget nih di sini nih gitu kan. Dia justru malah dianya yang nggak mau take out, karena gue juga udah kita tahu nih ada satu case, ada satu hubungan gak akan berlanjut kemana-mana gitu, jadi buat apa. Dan dia tuh susah banget untuk kita lepasnya. Kalau yang case waktu dulu itu gimana? Jadi ini kamera gue udah jelas nih. Jadi biasanya ya misalnya dari yang pengalaman gue jadi selama 3 tahun istilahnya mantan gue nih gampang banget bilang putus gitu. Terus jadi lu ada celah di situ ya. Nah, gue tuh nggak pernah bilang putus, selama 3 tahun gue nggak pernah yang namanya gue bilang putus. Kalau misalnya kayak gimana ya, kalau dibilang bucin mau bikin gue yang bucin banget gitu. Terus kayak yang selama 3 tahun selama 3 tahun misalnya beberapa kali misalnya dia marah, dia minta udahan. Abis itu dia juga yang minta balikan istilahnya gitu. Banyak juga temen gue yang kayak gitu. Nggak jelas tuh gitu ya. Cowoknya yang mutusin, cowoknya juga minta balikan gitu. Tapi kan cewek kayak yang ya udah dia minta balikan. Oke, dia pasti berubah. Oh oke, dia bakalan berubah. Kan cewek gitu nerima yang kesempatan. Ya udah jangan kayak gitu lagi ya. Tapi gitu doang cewek mah. Waktu lu berapa kali tuh dari pertama putus balikan sampai lu bener atar juga berubah gitu, ada 10 kali nggak? Enggak sesering itu, tapi kayak paling satu semester 2 kali deh ya. Iya bisa jadi kayak gitu. Satu pas UTS, satu pas UA. Enggak juga sih maksudnya. Iya. Paling kayak gitu sih. Terus gue selalu bilang ke dia gini, ketika lo yang minta putus, gue masih bisa lo ngajak balikan, gue bilang. Tapi ketika gue yang udah minta udahan, berarti itu emang udah berakhir, gue bilang. Berarti emang antara lo sama gue mendingan kita udah gak ada lagi, gue bilang gitu. Nah terakhir kali itu ketika gue bilang ya udah, sebelumnya maksudnya gimana ya, gue juga kayak perannya kebalik gitu, kayak gue ngambil keputusan ya. Gue mulu yang ngalamin dia, maksudnya marah gitu. Lu lebih dewasa. Iya,
padahal umurnya lebih dewasa dia gitu. Ya namanya cowok kalau udah nyaman begitu cuy. Terus kayak yang ya udah gue bilang gitu, gue selalu yang kayak ya udah gue yang banyak ngalah sama dia, gue yang ngalahmu gitu dia. Terus kayak pas gue selalu bilang kalau misalnya lo ngajakin udahan, gue masih bisa ngajakin lo balikan, tapi kalau misalnya gue udah minta udahan, gue bilang berarti itu udahan, gue bilang. Soalnya pas terakhir kali itu tuh gue kayak